Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata raksasa? Air terjun Niagara, Mount Everest, atau mungkin galaksi Andromeda? Ada 4 planet di tata surya kita yang disebut raksasa. Yang terbesar adalah Jupiter. Untuk memahami ukurannya, bayangkan ini. Semua planet bagian dalam, yaitu Merkurius, Venus, Mars, dan bumi asal kita, hanya berjarak 0,4% dari massa semua planet di tata surya. Tahukah Anda berapa banyak massa total yang menuju Jupiter? 71%, yaitu Jupiter berkali-kali lebih masif daripada objek lain di sistem planet kita. Tapi yang paling menarik adalah Jupiter adalah bom termonuklir siap pakai dengan kekuatan dahsyat dan bukan hanya sebongkah batu yang menggantung di luar angkasa. Artinya, tetap harus diledakkan dengan baik. Planet itu milik apa yang disebut raksasa gas. Ini terutama terdiri dari hidrogen dan helium, sama seperti matahari kita yang terbakar karena reaksi termonuklir terus-menerus. Bagaimana jika reaksi seperti itu dipicu di Jupiter? Jika kita menyalakan gas dan debu yang mudah terbakar di atmosfer Jupiter dengan korek api biasa, apakah planet ini akan dilalap api universal? Dan akankah ada ledakan? Faktanya, di atmosfer Jupiter, sekitar 250.000 korek api menyala setiap detik. Atau lebih tepatnya, meteor. Mereka tertarik ke planet dari luar angkasa dan terbakar di atmosfer. Tapi ini tidak menyebabkan penyalaan, karena tidak ada oksigen bebas pada raksasa gas tersebut. Dan api tidak akan menyala tanpa oksigen. Coba nyalakan lilin dan tutup rapat dengan botol kaca. Anda akan melihat bahwa setelah beberapa detik ia padam, karena semua oksigen di dalam botol akan terbakar begitu saja. Hidrogen yang membentuk hampir 90% planet ini bersifat eksplosif hanya jika ada oksigen. Jadi, kita tidak bisa memulai reaksi termonuklir dengan kecocokan normal. Jupiter sama sekali tidak memiliki jenis api yang biasa kita lihat di bumi. Jika bisa dibakar, meteor kecil akan terjadi sejak lama. Tapi, korek api bukanlah penemuan umat manusia yang paling berteknologi maju. Kita bisa mencoba memulai reaksi termonuklir dengan sesuatu yang lebih kuat, misalnya bom nuklir. Faktanya, kita tak perlu meledakkan bom di Jupiter untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Selama 30 tahun terakhir, planet ini telah mengalami bencana yang begitu mengerikan. Bahkan hulu ledak nuklir paling kuat di bumi tidak akan dapat mengulanginya. Pada tahun 1994, para astronom untuk pertama kalinya dalam sejarah mampu merekam tabrakan sebuah benda kosmik besar dengan sebuah planet di tata surya. Dari tanggal 16 sampai 22 bulan Juli, kiamat yang sesungguhnya sedang terjadi di Jupiter. 21 pecahan komet Shoemaker-Levy-9 menghantam raksasa gas tersebut, menyebabkan gangguan permukaan yang parah. Dalam waktu kurang dari seminggu, belahan selatan Jupiter tertutup jejak tabrakan. Bencana terbesar terjadi pada pagi hari tanggal 18 Juli. Setelah pecahan komet terbesar menghantam, titik gelap dengan diameter 7.500 mil muncul di planet ini. Ini hanya 450 mil kurang dari diameter bumi. Namun Jupiter tidak apa-apa. Para astronom mengamati ledakan hingga 6 juta megaton. Ini 750 kali lebih kuat dari ledakan semua senjata nuklir yang berhasil diciptakan manusia. Namun, jejak bencana menghilang dari permukaan planet raksasa itu dalam waktu seminggu. Ini bukan satu-satunya kasus pemboman permukaan Jupiter oleh benda-benda kosmik. Pada tahun 2009, benda lain, mungkin komet, bertabrakan dengan planet itu. Dampaknya menyebabkan bintik hitam seukuran Samudra Pasifik muncul ke permukaan. Tetapi, bahkan ini tidak cukup untuk memulai reaksi termonuklir berantai. Jadi, bahkan jika kita mengirim semua bom nuklir ke Jupiter dan meledakkannya, tidak akan ada kiamat. Namun, ada satu tetapi. Ada teori tentang ledakan planet raksasa. Dikatakan bahwa manusia dapat menghancurkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus
dengan tangan mereka sendiri. Jika Anda mengatur ledakan nuklir bukan di permukaan planet, tetapi jauh di dalamnya, Anda dapat memulai reaksi termonuklir berantai. Dengan itu, setelah ledakan Jupiter, umat manusia secara teori akan berakhir. Ini semua tentang hidrogen metalik yang disimpan di bawah tekanan dahsyat di perut planet raksasa. Jika Anda tersiksa oleh pertanyaan tentang bahan bakar ekologi masa depan, jawabannya dapat ditemukan di dalam planet hidrogen. Faktanya adalah bahwa selama transisi hidrogen padat ke fase molekul biasa, energi yang dilepaskan sekitar 20 kali lebih banyak daripada saat dibakar. Memiliki blok bahan bakar hidrogen metalik yang sangat kecil akan memungkinkan untuk menyediakan energi ke seluruh rumah selama beberapa tahun masa depan, di mana para terminator hidup dalam kemandirian selama ratusan tahun mungkin menjadi kenyataan. Meskipun keberadaan logam hidrogen diprediksi sejak tahun 1930-an, itu hanya mungkin diperoleh dalam jumlah yang sangat kecil dalam 2016 oleh para ilmuwan di Universitas Harvard. Namun, pencapaian mereka diterima dengan dingin di komunitas ilmiah. Baru-baru ini, fisikawan Prancis mengkonfirmasi bahwa hidrogen padat ada dan dapat diproduksi di bumi. Namun, untuk ini kita harus menciptakan tekanan 4 juta atmosfer. Mari kita kembali ke ledakan Jupiter. Pada tanggal 21 September 2003, NASA memutuskan untuk menenggelamkan wahana antariksa Galileo ke dalam atmosfer planet. Di dalam pesawat ruang angkasa itu terdapat 26 pon radioaktif plutonium 238, meskipun hanya membutuhkan 22 pon untuk memulai reaksi berantai. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, ledakan terjadi di dalam Jupiter yang meninggalkan bintik hitam besar di permukaannya. Ini menurut penulis Amerika Richard Hoagland. Tapi nyatanya, seperti yang dikatakan NASA, bayangan satelit itu jatuh ke bingkai teleskop dan tidak ada hubungannya dengan ledakan itu. Di saat yang sama, Richard sendiri merupakan pendukung berbagai teori konspirasi dan kerap menerbitkan artikel-artikel yang provokatif. Jadi, buatlah kesimpulan Anda sendiri. Nyatanya, Jupiter masih bisa diledakkan. Namun untuk melakukan ini, Anda perlu mengirim bom nuklir sebesar bulan ke intinya. Kemudian, secara hipotesis murni, reaksi fusi termonuklir mandiri dapat terjadi. Dan ledakan seperti itu, raksasa gas akan hancur begitu saja dan akan terjadi bencana skala besar untuk seluruh tata surya. Ledakan Jupiter akan mirip dengan ledakan supernova, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Sejumlah besar energi panas dan radiasi akan dilepaskan ke luar angkasa. Arus angin matahari akan terganggu dan sebagian besar planet akan mengubah orbitnya secara permanen. Bumi, seperti yang kita kenal, akan lenyap. Setelah ledakan, kita akan kehilangan lapisan ozon bersama dengan sisa atmosfer dan pasti akan mati karena radiasi kosmik. Dan di langit, untuk waktu yang lama, konsekuensi ledakan akan terlihat dengan mata telanjang, tapi tidak akan ada yang melihat tontonan itu. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Jika Jupiter memiliki begitu banyak hidrogen, mengapa ia tidak berubah menjadi bintang? Bukannya tetap menjadi planet? Ini karena massa raksasa gas masih terlalu kecil untuk transformasi semacam itu. Hidrogen dalam bintang berada dalam keadaan plasma, yaitu dipanaskan hingga suhu ekstrim karena reaksi di dalam inti. Jupiter bisa menjadi bintang jika ukurannya 80 kali lebih besar. Kemudian suhu di dalam planet akan mencapai 18 juta derajat Fahrenheit dan kita akan melihat bintang terang lainnya di langit. Satu hal yang kita tahu pasti, dalam hidup kita, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan bisa meledakkan Jupiter. Oleh karena itu, jangan takut keluar rumah karena ada ledakan supernova. Lebih baik menunggu sampai gelap, ambil teleskop kecil dan lihat planet terbesar di tata surya dengan mata kepala sendiri. Dan, seperti biasa, terima kasih telah menonton.